Seragam putih selalu terlihat seperti kemenangan. Kemudi di tangan, laut di depan, seolah hidup sudah aman. Tapi di Indonesia, tajir bukan soal tampilan, soal sistem yang bekerja, soal gaji yang benar-benar masuk, tepat waktu, dan bisa jadi tabungan. Hari ini kita bongkar Kapten Pesiar versus Kapten Takbot. Coba kita mulai dari dua gambar sederhana. Yang pertama, kapten kapal pesiar. Seragam rapi, kapal putih, lampu kota. Kelihatannya mahal. Cocok buat foto, cocok buat Instagram. Yang kedua, kapten tabboat. Kapal kecil, cat pudar, bau solar. Kerjanya narik tongkang. Kerjaannya lebih sering kotor, lebih sering panas-panasan. Sekarang, pertanyaannya bukan mana yang kelihatan keren. Tapi, kalau kita ngomong tajir, siapa yang beneran pulang bawa uang paling banyak? Dan sebelum kamu jawab cepat, saya kasih twist dulu. Karena di Indonesia, banyak orang salah paham di dua titik. Titik pertama, angka di kontrak tidak selalu sama dengan uang yang benar-benar kamu pegang. Titik kedua, di pekerjaan laut, yang kelihatan mewah belum tentu paling aman secara dompet. Kalau kamu datang dari video sebelumnya, kamu tahu pola saya. Di Tongkang Bis, kita tidak bahas mitos, kita bahas realita, yang kadang bikin orang kaget. Jadi hari ini, kita bukan cuma adu angka gaji. Kita bedah siapa yang paling stabil, siapa yang paling sering kena zong, dan siapa yang sebenarnya punya peluang naik kelas. Oke, kita mulai pelan-pelan. Kita mulai dari gambaran kerja yang gampang. Kapten kapal pesiar, memimpin kapal yang bawa ribuan penumpang. Navigasi, keselamatan, cuaca, prosedur. Tapi ada satu layer tambahan. Kapal pesiar itu seperti hotel berjalan. Jadi tekanannya bukan cuma laut, tapi juga sistem. Jadwal sandar, manuver di pelabuhan wisata, koordinasi banyak departemen, dan reputasi perusahaan. Sekarang Kapten Tugboat, kapalnya lebih kecil, tapi kerjaannya lebih berat. Tugboat itu tarik tongkang batu bara, kadang tarik tongkang nikel, kadang asis kapal besar masuk pelabuhan, main di perairan sempit, arus kuat, jarak pandang bisa jelek, dan cuaca sering tidak bersahabat. Di tugboat, kesalahan kecil bisa bikin efek besar. Tali towing putus, tongkang drift, salah manuver, bisa tabrakan, bisa kandas, bisa kerusakan properti. Makanya orang sering ngomong, ya jelas pesiar lebih tinggi. Mewah soalnya. Secara global, banyak kasus memang begitu. Tapi, Indonesia punya cerita yang lebih rumit. Karena yang menentukan kamu tajir itu sering bukan jenis kapalnya dulu, tapi sistem kontraknya dulu. Nah, sebelum kita masuk angka, saya mau pasang pagar dulu. Bagian ini biasanya bikin komentar meledak. Kita masuk angka. Tapi saya mau jujur dari awal. Di dunia pelaut, angka itu tidak bisa dipukul rata. Karena tergantung bendera kapal, lokal atau internasional, perusahaan, kontrak, rute, dan perlindungan yang kamu dapat. Jadi, kalau kamu nanya, rata-rata pasnya berapa? Jawaban paling fair adalah ada range dan ada konteks. Sekarang soal patokan internasional. Banyak yang salah sebut standar IMO. Yang sering dipakai sebagai acuan minimum basic wage itu lebih dekat ke rekomendasi ketenagakerjaan maritim global. Biasanya dipakai sebagai jaring pengaman. Minimalnya berapa? Tahun 2025, angka minimum basic wage untuk AB yang sering disebut sekitar $673 per bulan. Dan ada rencana naik bertahap, sekitar $690 di 2026, $704 di 2027,
$715 di 2028. Nah, kalau pakai interpretasi skala yang sama, untuk master, di tabel acuan tertentu bisa tercantum total paket sampai sekitar $3.900 per bulan. Tapi saya ulang, ini tabel acuan internasional tertentu, bukan otomatis berlaku untuk semua kapal domestik. Dan disinilah inti masalah Indonesia muncul. Kita geser ke konteks lapangan. Di Indonesia, terutama kapal berbendera Indonesia yang beroperasi domestik, masalahnya sering bukan soal kaptennya tidak hebat. Masalahnya justru standar gaji pokok awak kapal lama banget belum seragam. Antar perusahaan bisa beda jauh. Karena itu, pemerintah mendorong penetapan gaji pokok minimum dan pengawasan isi PKL. Ada poin penting yang sering dilupakan. Gaji pokok itu beda dengan lembur, beda dengan uang pengganti hari libur, beda juga dengan tunjangan-tunjangan. Dan buat pelaut serta keluarga pelaut, ini penting sekali. Artinya memang ada kondisi lapangan di mana gaji pokok bisa kecil, lalu ditutup dengan bonus-bonus yang hitungannya kadang tidak jelas. Ini yang bikin banyak kru tugboat ngomel. Kerjanya berat, risikonya tinggi, tapi gajinya tidak sebanding. Apalagi kalau ada masalah klasik, telat bayar, potong sana-sini, bonus katanya ada, tapi pas ditagih jadi nanti dulu. Di titik ini saya mau bilang lurus. Banyak masalah pelaut itu bukan karena orangnya tidak kuat, tapi dari awal kontraknya tidak rapi. Sistem bayarnya tidak jelas. Nah, sekarang setelah kita paham konteks Indonesia, baru kita bandingkan realita duitnya. Pesiar dulu, lalu tugboat. Kita mulai dari kapal pesiar. Secara global, gaji kapten kapal pesiar memang sering tinggi. Ada sumber yang menyebut rata-rata tahunan bisa sekitar $150.000 per tahun. Kalau dibagi bulanan, kelihatannya gede. Dan itu yang bikin banyak orang langsung kesimpulan. Ya udah, pesiar menang. Tapi ada harga yang dibayar. Jalurnya panjang. Kariernya bisa belasan tahun. Dan tidak semua orang bisa sampai kapten pesiar. Banyak pelaut Indonesia yang masuk kapal pesiar. Mulainya bukan kapten. Bahkan banyak yang masuk lewat posisi layanan atau posisi awal di dek dan naiknya bertahap. Kontrak kapal pesiar juga sering berbasis tour of duty. Beberapa bulan kerja, beberapa bulan off. Buat sebagian orang itu enak. Tapi buat sebagian orang, cash flow harus pintar diatur. Karena waktu off itu bukan sekadar libur. Itu juga masa tanpa pemasukan rutin. Sekarang kita masuk ke tugboat. Di tugboat domestik, gaji biasanya rupiah. Kontrak bisa lebih kontinu, rutenya lebih dekat, dan banyak yang suka karena lebih sering dekat keluarga. Tapi ini bagian yang harus kamu dengar pelan-pelan. Tugboat itu bisa dua wajah. Ada perusahaan yang rapi, gaji jelas, lembur dihitung, bonus ada rumusnya. Bayarnya tepat waktu. Tapi ada juga yang sebaliknya. Gaji pokok kecil, bonus tergantung mood, telat bayar jadi normal, dan kru bingung jalur pengaduannya. Jadi kalau ada narasi, tugboat pasti lebih tajir dari pesiar, itu terlalu menjederhanakan. Dalam konteks Indonesia, itu justru sering kebalik. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Definisi tajir itu apa? Karena di situ biasanya orang baru sadar. Sekarang kita bereskan dulu definisi. Kalau tajir artinya angka paling tinggi di slip gaji, kapal pesiar biasanya unggul. Tapi kalau tajir artinya uang benar-benar masuk rekening, konsisten, bisa ditabung, dan hidup keluarga jalan, jawabannya bisa berubah. Tergantung perusahaan dan tergantung kontrak. Saya kasih contoh sederhana. Ada pelaut gajinya kelihatan besar, tapi cicilan jalan. Gaya hidup naik.
Dan saat off kontrak, uangnya habis sebelum kontrak berikutnya. Ada juga pelaut gajinya tidak heboh, tapi punya pola nabung, punya target, dan perusahaannya bayar rapi. Tajir itu bukan cuma besar, tajir itu tahan lama. Sekarang bagian yang jarang dibahas, resiko dan tekanan. Kapten pesiar ditekan oleh sistem, prosedur ketat, audit, penumpang, jadwal, reputasi. Dia wajah perusahaan. Kapten tugboat ditekan oleh operasi dan alam, arus, cuaca, manuver sempit, jarak pandang, resiko tubrukan, resiko towing, dan kru sering lebih sedikit, jadi beban per orang lebih berat. Nah, kalau kamu atau adik kamu sedang mikir masuk kapal domestik, saya kasih reality check. Cek 5 hal ini sebelum tanda tangan. 1. PKL-nya jelas atau tidak? Ada gaji pokok tertulis atau tidak? 2. Lembur dihitung atau tidak? Aturannya gimana? Per jam, per hari, atau per trip? 3. Uang pengganti hari libur atau leave pay ada atau tidak? 4. Pola bayarnya gimana? Bulanan atau per trip? Transfer atau cash? Tanggalnya jelas atau tidak? 5. Kalau telat bayar, jalur pengaduannya jelas atau tidak? Ke siapa? Prosedurnya apa? Dan ada bukti administrasinya atau tidak? Ini bukan lebay, ini cara kamu menghindari zonk dari awal. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan utamanya dengan rapi. Jadi, siapa yang lebih tajir? Kalau kita bandingin, kapten tugboat domestik rata-rata versus kapten kapal pesiar global, kapal pesiar cenderung menang di angka. Tapi kalau kita bandingin, kapten tugboat yang kontraknya rapi, perusahaannya disiplin, lemburnya jelas, bonusnya ada rumus, dan bayarnya tepat waktu, versus pekerja kapal pesiar yang posisinya masih awal, kontraknya musiman, dan cash flow-nya belum stabil, bisa jadi yang tugboat lebih cepat stabil duluan. Jadi, yang bikin tajir itu bukan cuma jabatan, tapi kamu kerja di sistem yang benar. Kamu ngerti hak kamu, dan kamu bisa ngatur uangnya. Saya tutup dengan satu kalimat yang penting. Di Indonesia, tugboat itu bisa jadi jalan rezeki, atau bisa jadi jebakan, tergantung perusahaan dan kontraknya. Makanya, jangan cuma lihat kapalnya, lihat sistemnya. Sekarang saya lempar ke kamu. Kalau kamu disuruh pilih, A. Gaji bisa lebih tinggi, tapi jalur panjang dan kompetitif, kapal pesiar, atau B. Jalur lebih dekat dan bisa stabil, tapi harus ekstra hati-hati soal standar kontrak, tugboat domestik. Kamu pilih yang mana? Tulis di komentar, kamu tim pesiar atau tim tugboat? Dan sebutin alasannya. Dan kalau kamu mau saya bedah lebih dalam, lebih tanpa filter, di video berikutnya, kita bahas pekerjaan di kapal yang orang kira rendahan, tapi kalau masuk jalur yang benar, pendapatannya bisa bikin banyak orang diam. Subscribe, biar kamu tidak cuma tahu angka, tapi tahu cara milih jalur yang aman buat masa depan.